Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang amat saya hormati, dimanapun saudara berada, salam sehat untuk kita semua. Ada keseyogyaan yang patut kita maintain dalam keseharian kita selagi hidup masih di kandung badan, yakni keseyogyaan rasuli. Barang siapa yang ingin panjang umurnya dan banyak rezekinya, niscaya ia harus selalu merajut tali silaturahim. Saudara, rajutan tali silaturahim tidak saja bermakna kita harus memaintain pergaulan antar sesama, tetapi menjadikan rajutan tali silaturahim sebagai satu kekuatan yang tangguh, yang dengan kekuatan itu tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kebersamaan kita semua. Ketika kita memaintain dengan tangguh kebersamaan, itu maknanya kita harus saling mengerti, kita harus saling menghormati satu sama lain, sehingga masing-masing kita punya peran dan tidak hanya diperankan oleh satu orang dengan keinginannya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Bahkan sangat menyedihkan jika kemudian yang seharusnya menjadi lesson learned terkait dengan keseyogyaan Rasul tadi berusaha untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Saudara-saudara yang amat saya hormati, tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya mencoba untuk memejamkan mata, tidak juga bisa tidur sampai jam 5 pagi. Setelah subuh baru saya berusaha untuk memejamkan mata dan tidur sejenak, dan setelah itu saya mencoba untuk kembali membaca. Dan saya dapatkan dalam bacaan saya sesuatu yang amat sederhana, saudara-saudara, yakni magolah Arab yang bunyinya la tasmu anil haq mahma kana murr. Janganlah engkau diam untuk menyuarakan kebenaran walau terasa pahit sekalipun jika engkau lakukan. Kemudian matahari mulai bersinar, jendela sudah mulai dibuka, dan saya pun kembali membuka gadget. Dan saya ingat bahwa hari ini adalah hari putusan peradilan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ambil telepon dan menelpon seseorang, bertanya jam berapa putusan akan dibacakan. Dia menjawab sekitar jam 14, Pak Agung.
saya pun menunggu sambil membaca dan membaca, sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, sampailah pada jam yang ditentukan, dan itu pun masih mundur sebentar karena masih dipersiapkan. Dan setelah itu dibacakan, dan kurang lebih jam 14.50 saya ditelepon bahwa putusan pra-peradilan yang diajukan oleh Syekh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang sebagai pemohon telah dibacakan oleh hakim dan hasilnya ditolak. Saudara-saudara yang amat saya hormati, apapun putusan pengadilan terkait dengan pra-peradilan, itu bukan merupakan akhir dari semua persoalan. Karena apa? Karena putusan pra-peradilan ini atau pra-peradilan yang lain masih bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, itu menurut aturan yang diberlakukan. Tetapi bagaimanapun, dengan keputusan ini, dengan pengajuan pra-peradilan, dengan segala macam yang saya sudah laporkan kepada beliau, ini harus menjadi introspeksi bagaimana seharusnya kita memanage konflik dengan baik. Sebab walaupun persoalan ini adalah persoalan individu, persoalan pribadi, individual cases, bukan hanya case tetapi cases, karena ada penistaan agama yang terkait dengan pasal 156A yang kemudian sudah divonis selama 12 bulan. Ini pun ada triki yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang katanya bebas, murni, dan lain sebagainya sampai hari H. Kurang 1 jam pembacaan keputusan, saya sudah sampaikan bahwa putusannya adalah 12 bulan dengan berbagai pertimbangan yang kita bisa manfaatkan untuk sesuatu yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Jadi menurut saya bukan persoalan ditolak dan diterimanya pra-peradilan atau permohonan pra-peradilan, tetapi kaitan dengan introspeksi diri bahwa sesungguhnya apa yang harus kita lakukan adalah bersikap lunak dan tidak konfrontatif. Karena jika kita konfrontatif, maka semua pihak akan memusuhi kita dan tinggallah kita sendirian. Dan ketika kita tinggal sendirian, maka akan lebih sulit untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara, tentu sangat mudah untuk mendapatkan informasi apa itu pra-peradilan. Pra-peradilan diperuntukkan kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena dalam hukum kita ada asas praduga tidak bersalah, maka yang bersangkutan bisa saja melakukan protes. Kemudian pihak kepolisian yang mentersangkakan yang bersangkutan juga diatur dalam hukum acara, dan untuk itu harus diuji di pengadilan dengan
apa yang disebut sebagai pre-trial atau pra-peradilan. Itulah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Syekh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Dan hasilnya ditolak. Saudara-saudara tentu bertanya, kalau ditolak apakah kita bisa melakukannya lagi? Bisa. Aturan mengatakan itu. Yang tidak bisa adalah kita tidak disediakan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang konfrontatif. Karena walaupun ini adalah kasus individual, kasus yang menyangkut Syekh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, tetapi karena beliau adalah pemimpin tertinggi, maka sama dengan kasus yang menimpa diri kita sendiri. Karena semua kita sudah menjadi satu kesatuan, seperti yang saya sebutkan di atas. Kajasadin wahid. Kalau kaki kita sakit, maka seluruh badan kita akan meriang. Karena kebersamaan yang telah terjalin sekian lama. Saudara-saudara yang amat saya hormati, saya sangat memaklumi apa yang menjadi keprihatinan saudara-saudara dalam kasus ini. Saya banyak membaca di sosial media bagaimana saudara-saudara menyikapi hal ini. Ada yang bersikap bersahaja, ada yang bersikap agak sedikit memprotes, dan ada juga yang bersifat konfrontatif yang mengundang persoalan baru. Saya selalu ingin bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini tidak lagi perlu adanya persoalan yang lain. Saudara-saudara yang amat saya hormati, sekali lagi, walaupun ini persoalan individual, persoalan yang menyangkut Syekh, ketersangkaan juga diarahkan kepada Syekh, tetapi kemudian ada hal-hal yang terkait dengan yayasan. Sebab jika tidak ada kaitan dan tidak dikaitkan, maka jurisprudensi telah memberikan contoh-contoh yang bisa dengan enaknya hakim memutuskan sesuatu terhadap Syekh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, dan itu akan mengkhawatirkan eksistensi daripada institusi yang kita perjuangkan dengan bertungkus lumus selama sekian puluh tahun. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan setelah pra-peradilan ditolak? Yang harus kita lakukan adalah terus berupaya. Terus berupaya. Kita saling percaya. Jangan ada tidak saling percaya di antara kita. Sebab konsekuensi bila tidak saling percaya akan ada kehancuran di depan mata kita. Meminjam apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Najih Akhyat, guru daripada Syekh Abdussalam Rasyidi, guru saya. Satu saat ketika berkunjung ke Az-Zaitun, hati-hati Yusuf, hati-hati Abdussalam, satu saat akan banyak cobaan. Ketika kita tidak bisa memanage cobaan itu dengan tartil, maka semuanya akan menjadi haba'an mansurah. Haba'an mansurah, haba'an mansurah. Kemudian setelah kita bersama, setelah kita sadari berbagai macam peristiwa, yang ini begini, ternyata begini hasilnya,
yang itu begitu, ternyata begitu hasilnya, dan yang terakhir kita beruporia dan kemudian hasilnya seperti ini. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Karena Az-Zaitun sedang melakukan sesuatu, yakni melakukan pendidikan dan melakukan upaya-upaya untuk kemaslahatan umat manusia. Menjawab pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya tulis tadi pagi. Yang pertama, kita harus bersabar, wasabru jamil, dan tidak memperkeruh permasalahan dengan segala grievances yang kontraproduktif. Yang kedua, ketika putusan sudah dibatalkan, kita berusaha agar bisa melakukannya kembali, karena ada aturan yang membolehkan itu. Siapa? Bisa saya sebagai saudara, bisa Az-Zaitun, Yayasan Az-Zaitun, Yayasan Pesantren Indonesia Az-Zaitun yang terlibat secara langsung dalam kaitan dengan tuduhan TPPU kepada Syekh Abdussalam Rasudi Panji Gumilang. Dan dalam situasi seperti ini, kita seharusnya bijak menyikapinya. Tidak ada upaya-upaya lagi yang sifatnya menonjolkan karakter anania yang kita larang selama ini. Kita harus bersama mengimplementasikan apa yang kita ajarkan, yakni nahniyah. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, jangan kita melakukan hal-hal yang konfrontatif karena itu merugikan kita semua. Kita dalam tanda kutip tentu, saudara-saudara paham apa yang saya maksudkan. Ini adalah manifestasi dari keprihatinan saya yang selama ini ikut serta memanage persoalan ini, jangan sampai kembali menjadi viral dan kontraproduktif. Saya lakukan tanpa kenal lelah. Saya laporkan semua yang saya lakukan hasilnya, walaupun kemudian ada hal-hal yang tidak berkenan, seharusnya tidak dilakukan. Karena apa? Karena kasus yang menimpa personal akan berdampak langsung kepada institusional. Walaupun begitu, kita tetap yakin bahwa semua ada batas-batas kemampuan kita di dalam menerima cobaan, dan akan selesai dengan baik. Az-Zaitun akan tetap menjadi lembaga pendidikan yang mengutamakan peace and tolerance culture development. Terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi, la tasmut anil haq mahma kana murran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.